Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Bapak dan Ibu, Mbak dan Mas. Pada kesempatan malam hari ini, Mitra Sahabat CPNS untuk kelas Platinum 2. Perkenalkan, nama saya Fatur yang biasa mengisi di kelas hari Senin yang kebetulan harinya diundur semalam karena ada something trouble dengan laptopnya. Alhamdulillah sekarang sudah bisa on kembali. Kita jumpa kembali dalam kelas Zoom untuk materi hari ini adalah materi tes intelijensia umum, materi TIU khususnya untuk materi numerik. Oke, baiklah kita langsung saja kepada permasalahan kita pada malam hari ini adalah materi numerik. Oke. Materi tes numerik pada hitungan angka sahabat CPNS kelas Platinum 2. Nah, sebelumnya pada materi ini adalah lebih banyak mengerjakan soal hitung-hitung khususnya untuk operasi aljabar, operasi matematika khususnya perkalian, pembagian, penjumlahan dan pengurangan untuk kalimat matematika. Jadi dalam hal ini akan diberitahu bagaimana trik untuk mengerjakan soal-soal tersebut supaya mengerjakannya lebih cepat dan durasinya lebih singkat seperti itu. Untuk urutan operasi yang harus kita dahulukan jika ada soal seperti pembagian, perkalian, pengurangan, dan penambahan pada angka-angka seperti angka desimal, kemudian angka pecahan, pecahan campuran, persentase, dan lain-lain itu kita harus tahu dahulukan. Yang pertama adalah tanda kurungnya. Kemudian yang kedua kita harus mengurutkan pangkat atau akar apabila di kalimat tersebut ada akar atau pangkatnya. Yang ketiga adalah baru perkalian pembagian. Yang terakhir adalah tambah dan kurang. Kemudian apabila ada penjumlahan atau pengurangan pecahan, kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Ini sudah pelajaran SD ya Bapak dan Ibu dulu waktu SD kan sudah kita pernah pernah bahas materi waktu sekolah dasar itu adalah pecahan campuran, mengubah pecahan ke desimal, mengubah desimal ke pecahan, mengubah ke pecahan campuran seperti itu. Jadi saya rasa saya tidak meragukan kemampuan Bapak dan Ibu untuk menyederhanakan atau mengkonversi dari pecahan ke desimal dan desimal ke pecahan seperti itu. Kemudian kalau ada soal yang seperti tadi kita bilang ada bentuk pecahan, berarti kita harus samakan penyebutnya. Contohnya sepertiga ditambah dengan seperenam, kita samakan penyebutnya dulu menjadi seperenam ya. Caranya adalah dengan menyamakan penyebutnya. Kita ambil penyebutnya yang merupakan KPK terkecil ya. Berarti lipatan terkecilnya dari pecahan tersebut. Misalnya 3 dengan 6 ya 6 gitu ya. Bisa dibagi dengan 6, bisa dibagi dengan 3. Jadi jawabannya adalah sepertiga, kita konversi menjadi 2/6, sedangkan seperenam tetap menjadi 3/6. Kalau seperti ini bisa kita skip lah karena ini soal yang mudah ya. Berikutnya adalah apabila pembagian dengan pecahan adalah sama, maka kita kalikan dengan kebalikan dari pengali yang berlawanan tersebut. Contoh, misalkan 5/6 dibagi 2/7 Bapak dan Ibu. Ya, 5/6 dibagi dengan 2/7 ya kita jadikan sebagai perkalian dengan kebalikan dari lawan dari pecahan lawan tersebut, yakni 5/6 dikalikan dengan kebalikan dari 2/7 yaitu 7/2, sehingga kita bisa sederhanakan ya menjadi 5 dikali 7/6 dikali 2 yaitu 35 dibagi 12. Kalau jadikan pecahan campuran adalah berapa Bapak dan Ibu? Pecahan campuran dari 35/12 iya 2 12 berarti 2 dikali 12 24, sisanya adalah 11 ya. Jadi 2 11/12 kalau kita jadikan pecahan campuran. Untuk berikutnya
dalam mencari hasil akhir, Anda tidak harus menemukan secara detail. Nah, ini trik yang kedua atau yang selanjutnya adalah kalau ada soal operasi penjumlahan, perkalian, pembagian, dan perkalian tersebut yang dirasa banyak koma, kemudian komanya ada di belakang koma itu banyak, Anda cukup mengestimasi ya, atau memperkirakan saja, atau membulatkan ke dalam bilangan terdekat seperti itu. Jadi Anda tidak perlu repot-repot mencari detailnya harus sekian, harus dicari pendekatannya, harus dilihat belakangnya ya. Kalau misalkan dia belakang komanya itu dikalikan, maka hasil dari belakangnya atau satuan paling belakang itu adalah jawabannya. Jadi Anda tidak perlu lagi mencari atau menghitung secara manual. Kemudian jika soal dalam bentuk desimal atau persen, maka untuk memudahkannya, hilangkan komanya. Gunakan dengan perkalian bilangan bulat, ya, alias yang tidak berkoma, sehingga kita bisa ngalihkan dengan atas bawah dengan 100, atau bisa dengan, kalau komanya 1 berarti dengan kalikan 10, komanya 2 dengan 100, komanya di belakang koma ada 3 angka, kali 1000, seperti itu. Jadi kita lebih praktisnya dengan seperti itu, ya, dengan membagi atau mengalihkan dengan pendekatan yang lebih cepat. Kemudian next, yang ketiga adalah kita harus bisa memahami dan menghafalkan angka-angka pecahan dan satuannya. Nah, ini digunakan untuk mempercepat proses penghitungannya Bapak dan Ibu. Jadi Anda harus mengingat mulai dari 1/3 itu berapa, 2/3 berapa, 1/6 berapa, 5/6 berapa. Kalau ini kan bentuknya pecahan dengan persen ya. Bagaimana kalau kita convert menjadi bentuk desimal ya. 1/3 itu desimalnya adalah ya 0,33. 2/3 0,67 ya, kita langsung pendekatan 2 angka saja. 1/6 menjadi 0,17 ya, boleh ya. 83,33 0,83. 1/8 0,125. Ingat ya Bapak dan Ibu, biasanya kalau dalam soal CPNS ini angka-angkanya yang istimewa. Biasanya sih kalau nggak 1/3, 2/3, 1/8. Ya, itu biasanya yang paling banyak keluar. 3/8 itu 0,375. 5/8 ya dikali 0,125 dikali 5 ya. Jadi 0,625 dan seterusnya. Nah, kemudian kita akan belajar bagaimana cara menghitung himpunan bagian. Nah, tapi sebelum itu kita lihat contoh soal dalam ini dulu ya Bapak dan Ibu, dalam hitungan aljabar dulu ya. Oke. Kita lihat dulu contoh hitungan numerik. Ya, kalau Anda lihat kita nomor 1 ini 2,20 dikali 0,75 ditambah 3/5 dibagi dengan 1/8. Mencari, nah ini keluar. Nah, saya bisa ditulis ya. 2,2 dikali. Nah, langkah yang pertama itu adalah kita dahulukan tanda perkalian ya Bapak dan Ibu. Kemudian baru pembagian. Sebenarnya sama saja sih, mau bagi dulu, mau dikali dulu juga sama saja hasilnya. 2,2 dikali 0,75. Nah, kalau Anda ingin lebih mudah, ya kita bisa memperkirakan gitu ya. Kalau misalkan dalam soal ini kan selisihnya agak jauh-jauh ya. Jadi kita bisa estimasi. Yang kedua itu tanda yang pecahan. Kalau misalkan desimal ya kita buat desimal semua. Tanda yang pecahan seperti ini bisa kita rubah ya menjadi bentuk perkalian silang. Jadi 3/5 dikalikan dengan 8/1 yang seperti yang tadi saya contohkan, berarti bisa menjadi 3 dikali 8 24 dibagi 5. Ini kalau kita desimalkan 24 dibagi 5 itu sekitar 2 komaan ya Bapak dan Ibu. 2, berapa? 2,8 ya, seperti itu. Jadi 2,2 dikali 0,75 itu sekitar, kalau kita estimasi, kita nggak menghabiskan waktu untuk menulisnya secara detail, cukup saja kalau 2, dikali 0,75 itu sekitar berapa? 1,5 ya Bapak Ibu, 1,5 lebih ya, 1, sekian gitu. Ditambah dengan 2,8. Kalau kita jumlahin secara
langsung berarti 1,5 ditambah 2,8 akhirnya dapatnya 4, sekian ya, 4 sekian, kemudian bisa saja ini 4,3 ya. 4,3. Nah, yang paling mendekati, nah itu yang akan kita pilih Bapak dan Ibu. Ya, paling mendekati adalah 5,9. Kan nggak mungkin kita ambil 1, 10, 15, 9. Karena kita pakai jurus estimate atau perkirakan. Kita lihat apakah jawabannya sama dengan yang kita kerjakan. Oke. Ya, betul ya. Jawabannya adalah 5,9. Kalau dalam soal ini memang dilihat adalah banyak pendekatan terdekat, yaitu 1,5, kemudian 4, ditambahin jadi 5,5. Sama saja sih pada awalnya. Oke, ada yang ditanyakan Bapak dan Ibu? Ya, cukup ya. Tadi mudah sekali kalau untuk soal seperti ini sebenarnya. Cuman yang dibutuhkan adalah bagaimana Anda bisa mengerjakannya dalam waktu yang cepat. Yang kedua adalah 7,7 dibagi 25,5 dikurang 2/4 dikali 3/4. Kalau dalam soal ini, kalau kita pakai cara yang tadi, 7,7 dibagi 2,5 dikurangi dengan 2/4 dikali 3/4. Kalau perkalian dulu yang kita selesaikan menjadi 2 kali 3, 6/16 ya Bapak Ibu. 6/16 itu sekitar berapa? Sekitar 0, berapa? 60 dibagi 16 gitu ya Bapak dan Ibu. 0,3 atau 4. Kalau 4, 64 ya, berarti 3, sekian ya. 7,7 dibagi 2,5 kita pendekatan lebih ke 7,5 deh. 7,5 dibagi 2,5 sekitar 3-an. 3-an dikurang 0,3-an. Berarti sekitar berapa? Ya sekitar kalau nggak 2 ya 0,3 gitu ya. Pasti mendekati yang mana nih? 3, kalau ini sih lebih ke 3, kecil ya dikurangi 0,3 lebih ke ini jadinya ya. Lebih ke 2,6 ya Bapak dan Ibu. 7,7 dibagi 2,5. Atau Bapak dan Ibu kalau pengen yakin lagi 770 ya atau 77 dibagi dengan 25 ya. Tadi saya bilang hilangkan desimalnya, kita kalikan dengan bilangan 10. Sekitar 3, 75, 20 itu sekitar berapa nih? 8 ya. Ya, 8, 3,8. Berarti 3,8-an dikurangi 0,3 ya sekitar, oh maaf, kok 2,6 tadi. Harusnya 3,6 ya. 3,6. Tadi salah bilang. 3,6 dari 3,8-an sekarang 3,6. Kita lihat apakah jawabannya sama dengan yang ini. Betul ya. Coba kita lihat perbedaannya di mana ini. Oh ini 3 tadi, oke. 3 dikurang 3,8, 3 dikurang 3/8, 2,6. Oh sebelumnya coba lihat slide sebelumnya. 3,8 sih ya, 3,8 dikurangi 0,3 harusnya 3,6. Harusnya 3,6 Bapak dan Ibu. Ini pendekatannya terlalu jauh tadi kita ambil yang dikunci. Yang dikunci ini terlalu jauh pendekatannya. Harusnya ini 3,8 karena 7,7 ya. Sesuai dengan yang kita kerjakan tadi. 3,8. Ini 3/8 itu sekitar tadi adalah dapatnya 0,3-an. Jadi kan hampir 3,5 ya. Jadi ini maaf salah di kunci jawaban. Saya ralat dulu. Saya ralat dulu penjelasan 3,6. 3/8, 3,8. Atau bisa juga dikatakan 4 ya. Halo, maaf Kak. Ya boleh. Halo Kak. Halo. Halo, ya.
Halo, ya, Kak, saya telat dengar, Mbak. itu 7,7 dibagi 2,5, 3,08. Oh, maaf, 3,08 ya tadi hitungannya. Coba kita lihat. Iya. 7,7, Kak, berarti benar yang di awal ya. 7,7 alias 77 saja dibagi dengan 25 ya. Kalau di 4 berarti lebih ke 100 ya. Berarti benar ya, 3,08 ya. Berarti 75, berarti dikurang ini 2. 2 berarti 20 itu 0,8 bukan 8. Oke, sip. Betul ya berarti jawabannya ini ya. Oke, saya kembalikan lagi. Oke, ke sini. 3. Oke, di sini betul berarti 3. Ini 2 mendekati 3. 2,6. 2,625. Oke, berikutnya kalau soal ini, soal yang ketiga, 4/5 ditambah 3/5 tambah 3/8 tambah 6/8 tambah 1/2. Kalau ini ya mau tidak mau kita harus ini ya Bapak dan Ibu menghitungnya secara akurat. Kita lihat yang pembaginya sama dulu ya. Pembilangnya sama dulu, 5 dengan 5 berarti 7/5. Kemudian kita tambahkan dengan 3 tambah 6, 9/8. Ditambah pecahan campurannya adalah 1/2. 1/2 itu adalah 1,5 ya Bapak dan Ibu. Kalau 7/5 kita estimasi sekitar 1,4 ya, 1,4. 9/8 1,1 plus 1,5. Berarti kita jumlahkan sekitar 3, atau 4, ya. 3 komaan atau 3,45 ini sudah hampir 4 sih. Aja sih. Lebih ke 4 ya. 4, nah, tapi kita lihat dulu apakah ini 4,0 atau 4,2. 7 bagi 5, 1,4. Ini pas ya angkanya. 9/8 itu 1,1. 1,181. Berarti sisanya 10, 10, 1, 20, 20 berarti 3. 1,13. 1,12 ya. 1,5 berarti di sini 4,2 ya. Berarti lebih ke 4,2. Berarti jawabannya adalah A. Kalau untuk soal seperti ini memang kita jadikan satu-satu dulu Bapak dan Ibu sepernya, karena memang penyebutnya itu berbeda. Ada yang per 5, ada yang per 8, ada yang per 2. Jadi kita satu-satu kemudian kita ubah dalam bentuk satu satuan, yaitu satuan desimal. Kalau ini masih pakai pendekatan sepertinya. Satu pendekatan. Jawabannya beda ya. Tadi 4,2, ini 4,025. 4/5 tambah 3/5, 7/5, 1,4. 1,4, 3/8 tambah 9/8, 1,1. Oke, betul. Ini berarti 4,11. 1 tambah 1 tambah 1, 3, 4, 5, 10, 025. Iya ya. Berarti tadi kita pakai yang 42-nya salah berarti. Oh ya, betul. 4,25. Kita ulang. 4/5 tambah 3/5, 7/5 tadi. Oke. Tambah 9/8 ditambah 3/2. 7/5 berapa tadi? 1,4 ya. Tambah 1,1. 1,1 tambah 1,5. Oke, 5, 4 ya, 4,0 sih, lebih ke E dibanding yang tadi. 4,2 ini salah berarti. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Untuk himpunan kita pakai rumus yang ini ya Bapak dan Ibu. Sebelum kita masuk ke himpunan, saya akan memperkenalkan dulu himpunan bagian dari diagram Venn. Biasanya kalau dalam soal numerik ini, himpunan itu adalah kumpulan dari suatu
angka yang terdiri dari beberapa kejadian. Misalkan bisa saja kejadian hobi atau kejadian dari suatu kumpulan seperti itu. Kemudian terdapat irisan ya, atau yang menyukai keduanya, atau yang merupakan bagian dari kedua dari himpunan tersebut. Misalkan dalam suatu kelompok ya, lihat dalam suatu kelas atau kelompok yang jumlah siswanya ada 30 orang, didapatkan data bahwa 21 siswa yang suka pelajaran IPS. Berarti ada 30 orang itu berarti dia adalah suatu semestanya atau suatu keseluruhan, data keseluruhannya 30 orang. Kemudian didapatkan bahwa ada 21 orang yang suka pelajaran IPS dan 19 yang suka pelajaran IPA. Terus ada 15 siswa yang suka pelajaran IPS dan IPA. Berapa orang yang tidak suka? Nah, ini bisa kita buat dalam bentuk diagram Venn. Seperti ini Bapak dan Ibu. Diagram Venn-nya, kemudian kita buat semestanya di sini. Dan kita buat diagramnya dalam bentuk himpunan A dan himpunan B. Himpunan A itu adalah kita buat himpunan yang IPA, yang suka dengan IPA. Himpunan B kita buat yang suka dengan IPS. Kemudian yang suka dengan IPA itu adalah 19 orang secara keseluruhan, sedangkan yang suka dengan IPS ada 21 orang, yang suka keduanya ada 15 orang. Ini sudah ada yang menjawab. Oke, untuk menjawabnya ada dua cara sebenarnya Bapak dan Ibu, dua cara. Yang cara pertama adalah dengan menggunakan rumus umum ya. Rumus umumnya adalah jika ada yang ditanya adalah yang tidak suka, berarti yang komponen yang lain seperti itu ya, yang tidak suka. Kalau cara cara cepatnya kita nanti gunakan rumus SIL, yang namanya rumus SIL. Kalau ini kita pakai cara manual. Kalau cara manual berarti kalau kita dihitung 19 orang semuanya, sedangkan yang irisannya ada 15, berarti sisa yang ada yang menyukai IPA itu adalah 19 dikurangi 15 ya. Nanti P IPA ya, atau N IPA lah kita buat, jangan P. N IPA itu adalah 19 dikurang 15 adalah 4, sedangkan N IPS itu adalah 21 dikurang 15 yaitu 6 ya. Kemudian semesta itu adalah mulai dari N IPA ditambah dengan N IPS ditambah dengan N irisannya IPA dan IPS. Kemudian N IPA-nya adalah tadi 4 ditambah IPS-nya 6 ditambah dengan irisannya 15. Kemudian ditambah lagi dengan yang tidak suka ya. Tidak suka. Nah, tidak suka itu juga ada N yang lain ya. N lainnya. Sehingga 6 tambah 4 tambah 15 adalah 10 tambah 15 adalah 25 tambah N. Sedangkan total semuanya ada 30. Sehingga jawabannya ya N-nya betul, jawabannya 5. Itu pakai rumus manual. Dimana kalau menurut saya rumus manualnya terlalu banyak memakan waktu. Nah, kita gunakan dengan menggunakan rumus cepat ya Bapak dan Ibu. Ya ini SIL. SIL itu adalah kepanjangan dari semesta ditambah dengan irisan sama dengan lainnya. Ya, S ditambah dengan semesta ditambah dengan irisan sama dengan lainnya. Lainnya itu adalah apa saja? Ya kumpulan dari jumlah data yang lain seperti itu, selain dari semesta dan irisan. Boleh kita coba soal yang telah kita kerjakan tadi. Oke, berarti kita lihat yang mana yang diketahui yang S. Ketahui S-nya adalah 30, irisannya adalah 15. Faktor yang lainnya adalah apa saja? Yaitu 21. Kemudian ada 19. Ya, seperti itu. Nanti kita masukkan S tambah I sama dengan L. 30 ditambah 15 sama dengan 21 plus 19 plus X. X itu mana? X itu yang tidak suka pelajaran IPS dan IPA. Jadi 45 sama dengan 40 plus X, berarti X-nya adalah 5. Oke, terserah Bapak dan Ibu, tapi sepertinya saya anjurkan untuk menggunakan rumus SIL ini, supaya lebih mudah dan lebih cepat dalam mengerjakan soal tersebut. Baik, kita lanjutkan.
Soal yang berikutnya, di dalam sebuah ruangan terdapat 150 siswa yang baru lulus SMP, diketahui 75 memilih masuk SMA, dan 63 siswa memilih SMK. Sementara ada 32 siswa yang belum menentukan pilihannya. Berapa banyak siswa yang hanya memilih untuk masuk SMA dan SMK? Silakan Bapak dan Ibu yang ingin jawab langsung, pakai rumusil juga bisa lebih cepat. Yang pertama adalah langkah-langkahnya Anda menentukan S-nya, I-nya, dan L-nya. Baru kemudian komponen mana yang ditanyakan. Kalau dalam soal ini yang ditanya adalah berapa banyak siswa yang hanya memilih untuk masuk SMA dan SMK. Berarti yang ditanya adalah irisannya. Oke, sudah ada yang jawab ternyata. 20. Good. Yang lainnya apa sama? Oke, sama ya. Oke, bagus. Mbak Evi, Mbak Nina, dan Mas Rizky, good job. Kita coba kerjakan sama-sama ya Bapak dan Ibu pakai rumusil tadi. S tambah I sama dengan L. S-nya adalah 150. I-nya adalah yang ditanyakan. L adalah komponen yang lain, yaitu 75 plus 63 yang memilih SMK plus 32 yang belum menentukan pilihannya. Seperti itu. Jadi 150 ditambah dengan I sama dengan 75 tambah 63 tambah 32 adalah 170 ya, Bapak dan Ibu ya. Oke. I atau irisannya adalah 170 dikurang 150. Jawabannya adalah 20. Oke, bagus. Semuanya benar. Kita lanjutkan. Ya, sama ya ternyata ya jawabannya. Kalau yang di sini ya menggunakan dengan cara manual. Dan lama ya, bisa lebih cepat lagi kita gunakan sil. Berikutnya soal selanjutnya. Silakan Anda kerjakannya soal nomor 4. Dari data suatu sekolah tercatat 185 orang gemar basket, 220 orang gemar tenis meja, dan 140 orang gemar basket dan tenis meja. Banyak siswa seluruhnya ialah 265. Oke. Dengan menggunakan cara yang sama dengan yang tadi. Mbak Hanifa, Mas Rizky, Mas Sabar. Oke. Let's we prove it true or not. Untuk soal nomor 4. Data dari suatu sekolah tercatat 185 orang gemar basket. Berarti ini bukan keseluruhan ya, tapi salah satu komponen lainnya. S tambah I sama dengan L. Komponen lainnya adalah 185 basket ditambah dengan 220 orang. Dan irisannya yang suka keduanya adalah 140. Sehingga S-nya
yang diketahui. S tambah 140 sama dengan 185 tambah 220, 405. S adalah 405 dikurang 140. Jawabannya adalah 260. Ucap. Oke. Oke. Untuk materi ini sudah saya berikan semua. Kalau ada pertanyaan boleh silakan ditanyakan Mas dan Mbaknya. Mulai dari tadi himpunan, kemudian aljabar, persentase. Ini kalau ada kata-kata persentase, coba saya tambahkan ya materinya. Oke, stop share. Kemudian saya tambahkan lagi. Jika ada soal berikut. Ya. Yang pertama, misalnya 20% dari 350, 25% dari 400, X adalah 30% dari 95, Y adalah 95% dari 30. Maka hubungan jawab. Oke. Ada yang bisa jawab nomor 1? Kalau ada soal dari, apa yang harus kita lakukan? Ya. 170, 200, Mbak Anissa, job. Untuk cara cepatnya langsung ya, kalau ada soal seperti ini, ya, kalau ada persen, kalau ada kalimat yang belakangnya 0, sini belakangnya juga 0, maka kalau ada tulisan persen dari, berarti dikalikan langsung saja. Ya. Tinggal 2 dan 35. 2 dikali 35 adalah 70. Nah, bagaimana kalau belakangnya tidak 0, Pak? Belakangnya tidak 0, lihat. Anda tidak bisa. Ya. 0-nya harus 2 ya, Bapak dan Ibu. Kalau 200 juga nggak bisa. 0-nya harus 1 di sini, 1 di sini. Supaya apa? Supaya pembagi 100-nya genap 1. Kalau 25% dari 400 berarti kita pakai cara manual bisa 25 per 100 dikali 400. Tinggal coret 100-nya. Tinggal dikali 4, yaitu 100. Good job buat Mbak Anissa. Untuk yang soal yang ketiga, apabila ada pertukaran, ya Bapak dan Ibu, dari 30% 95 dan dibalik 30 dari 95%, maka hubungannya adalah sama saja X dan Y. Mbak Evi, pintar ya. X sama dengan Y. Nah, kalau hubungannya itu berbeda, misalnya 30% dari 100, yang ini baru 95%, nah itu beda lagi ya. Tergantung dari soalnya. Apapun itu, mau seribet apapun. Contoh misalnya X-nya adalah 3,56 dari 3/4. Yang satu lagi Y-nya adalah 3/4 dari 3,56. Nah, ini sama saja karena posisinya dibalak-balik. Ingat ya Bapak dan Ibu, sifat dari perkalian itu adalah sifat komutatif ya. A dikali B sama dengan B dikali A. Jadi sama saja ya, hasilnya. Ini penambahannya. Ada yang tanyakan Bapak dan Ibu, Mas dan Mbaknya? Nanti kalau ada soal aljabar seperti itu. Kecuali kalau apa ya namanya?
Ya tadi kalau misalnya agak panjang ya Bapak dan Ibu gunakan aja trik yang sudah saya kasih tahu tadi, yaitu estimasi atau prediksi. Coach, Atau boleh lihat tanya? angka. Boleh, silakan. Mengenai ini Coach, materinya misal kayak A pangkat 2 kurang B pangkat 2 begitu, yang rumusnya gitu-gitu, yang Oh ya, aljabar. oke. Dari Mas siapa ini, maaf? Rizky. Mas Rizky, oke. Saya akan kasih. Ini boleh ya saya hapus ya Bapak dan Ibu ya. Ini saya hapus. Clear all. Oke, saya masukkan yang, karena sebenarnya kalau saya boleh katakan numerik ini materinya sangat banyak sekali Bapak dan Ibu. Banyak. Saya pun kalau ngejelasin nggak mungkin cukup 1,5 jam mengajar numerik, terlalu banyak. Jadi saya kasih yang mungkin yang sering-sering keluar aja ya, seperti itu. Salah satunya ini ya, adalah yang bentuk kuadrat. Misalnya A tambah B. Ya, ini harus tahu ya rumusnya ya Bapak dan Ibu. Ini yang backgroundnya sains pasti udah tahu, karena ini materi SMP, SMA, kuliah itu ada gitu. Kalau yang non sains mungkin materi SMP, SMA, SMA-nya gitu. A tambah B kuadrat itu adalah A kuadrat plus B kuadrat plus, ingat jangan hanya terbatas cuman A kuadrat tambah B kuadrat. Ini yang paling banyak peserta itu yang salah. Cuman sebatas A kuadrat tambah B kuadrat. Padahal dalam aturannya ya ditambahkan dengan perkalian 2 kali A B. Seperti itu. Kemudian satu lagi yaitu A dikurang B kuadrat. Nah, kalau A kurang B kuadrat atau pengurangannya bagaimana Pak? Ya tinggal ditulis sama dengan positif, A kuadrat tambah B kuadrat, cuman bedanya dia di belakangnya minus ya, minus 2AB. Kalau yang positif ya positif. Nah Pak, ini ada rumus yang lebih praktis lagi, yaitu A kuadrat dikurang B kuadrat. Nah ini biasanya juga ada yang soal seperti ini ya. A kuadrat dikurang B kuadrat itu adalah perkalian antara penjumlahan dengan pengurangannya. Penjumlahan dan pengurangannya. A ditambah B kali A kurang B. Contoh ya, saya kasih contoh Bapak dan Ibu. Misalnya, berapa nih ya maunya? Maunya 41 aja. 41 kuadrat dikurang 40. Nah, dalam soal ini, kalau Anda hitung satu-satu, ya lumayan habis waktu sekitar 2 menit ya. 2 menit. Bisa, Anda bisa pasti, tapi waktunya banyak. Jadi Anda cukup praktis dengan menggunakan rumus ini. A tambah B dikali A kurang B. Yaitu 41 dikurang, 41 ditambah 40 dikali 41 dikurang 40. Yakni 81 dikali 1. Nggak perlu ya, 41 kurang 40 kan 1. Jadi nggak usah tulis jawabannya 81. Good, Mbak Hanifah. Kemudian kalau misalkan ada perkomaan nih, 3,9 kuadrat dikurang 3,8 kuadrat. Ayo langsung berapa jawabannya ini? Gampang sekali. Tapi hati-hati ya, 3,9 dikurang 3,8 itu berapa? 3,9 dikurang 3,8. Hati-hati. Ada yang bisa nggak? Oke. Jadi Mbak Anissa pangkatnya deh 3 pangkat 2 10 dibagi 10. Saya pun akhirnya mikir panjang nih. Emang keluar Mbak soal SK di tahun kemarin ya ini. 3 dibanding 210. Coba nanti kita pecahin ya setelah ini ya. Oh ada. Wow. 3 dibanding 210. 210 berarti dibagi 10-nya itu maksudnya dibagi 10 biasa ya. 3 pangkat. Berarti kita harus merubah 210 itu menjadi 3 pangkat juga ya. 3 kali 21, 210. 3 pangkat. Ini polinom yang banyak nih pangkatnya. Coba kita pecahin nanti ya. Oke, yang ini 3,9 kurang 3,8. Tinggal dijumlahin aja ya. 3,9 ditambah dengan 3,8. Dikali dengan, kalau dikurangi jadi berapa nih? Oke. 7,8 dikalikan dengan 0,1. Ya kan? 0,1. Berarti jawabannya 0,78. Coba Mbak Anissa, let me try to answer your question yang pakai soal-soal yang tadi.
3 dibagi dengan 3 pangkat 2 10 ya. Ini saya hapus saja ya Bapak dan Ibu. Ini saya save, kemudian saya hapus. 3 pangkat 2 10 dibagi 10. Polinomnya banyak ya. 3 pangkat 210 dibagi 10. 210 dibagi 10 ya. 21 per 10. 3 pangkat 21 dibagi 3 pangkat 10. Oh, nggak bisa ya kalau ini 210 dikali ya, bukan dibagi. Dikali. Oke, 3 pangkat 21. 10. Terus dibagi 10 gitu ya. Kalau dikalikan nggak bisa, harus 3 pangkat 21. 21 itu 3 per 7. 21 per 7. 21 per 7. 3. Oh, kalau kita buat seperti ini, kalau 3-nya dibuat menjadi 21 per 7. 210. Nggak bisa ya. 21 per 7 dibuat pangkat ini dibagi 10. 21 pangkat 210, 3 digantikan menjadi 21, sama dengan 21 pangkat. Nggak bisa langsung jadi panjang ya jadi. Bagi 10. Coba saya cari referensi. Saya belum pernah ketemu soal seperti ini. Aduh, kok jadi modulo ya? Terima sisa ini 3 pangkat. Terima sisa. Kalau di ini Bapak dan Ibu, Mbak Anissa, di jawabannya apa soal itu? Yang dari soal dari buku itu. Pangkat 10, pangkat min 3. Iya, saya belum pernah ketemu soal itu. 3 pangkat 210. 9 dapatnya dari gimana ini ngejelasinnya di akhir jawabannya. Boleh deh kita share nanti biar bisa kita discuss bareng ya. Kita kan saling bantu-membantu deliver pengetahuan ya, bukan yang pintar satu sama lain seperti itu. We are the same, pembelajar semua. Gimana kalau dirangkai atau dipecahnya seperti apa? Boleh jelasin. Jadi 9. Soal dari pejuang pendidik. Ini mungkin soal ini kali ya, soal P3K kali ya. P3K jurusan guru matematika. Welcome. Kalau kayaknya soal SKD nggak serumit ini deh Mbak, serius. Yang saya lihat di buku Sahabat CPNS aplikasinya nggak serumit ini. Bukan kakak soalnya Ayo CPNS. Oh, orang sebelah ditampil ke sini, kenapa nggak tanya sama mentor sebelahnya, mentor Sahabat CPNS yang ditanya. Oke. Kalau di alur dari jawabannya itu seperti apa Mbak? Saya boleh tahu dong? Kalau 3 per ini lagi saya cari ya. Saya mau mencari soal tersebut, itu ada yang pernah keluar nggak? Biasanya kan kalau di Google banyak ya. 3 pangkat 10. Oh, mana nggak keluar ini? Coba saya cari sekuat tenaga ya Mbak. Kita lihat. Itu pangkat-pangkat gitu. Ya memang pangkat ini. Bentar. Nah, 2, 3 ya. 3 pangkat 210 dibagi 10. Mentornya ini baik sekali sampai mencarikan sedetail-detailnya. Tentukan angka.
Kalau bilang kuadratik sebenarnya soal-soal ini, Mbak, soal-soal yang memang polinomial ya. Polinomial. Soal pangkat banyak. Tapi saya belum pernah soal itu. 3 pangkat nukleus dibagi 10. Ya, belum pernah dapat soal yang serupa deh. Boleh di Mbak Anissa ada screenshotnya atau foto yang iya, boleh deh, biar kita pecahin bareng-bareng ya, boleh ya. Di screenshot solusinya, biar saya lihat. Soalnya kalau biasanya pakai teorema sisa atau mencari sisa dari pangkat-pangkat itu bisa dibagi 10. Apakah habis 3 pangkat 210? Secara logika 3 pangkat 210 dibagi 10 namanya 3 pangkat ya pasti berkoma dong. Masa 9 ya. 3 pangkat 210. Ada sudah di screenshot. Pejuang pendidik yang mana ini lagi? Grup yang mana nih? Nanti gini aja. Hari ini kita kuis, langsung kita kuis. Sekarang kita kuis. Menjelang kuisnya selesai, nanti saya cari gimana sampai dapat. Oke, Bapak dan Ibu, daripada wasting the time seperti ini, kita langsung saja ya. Oke. Bentar. Saya mau live-in kuis. Ini mohon maaf siswanya nih hanya 25 loh. Jadi mudah-mudahan semuanya bisa tercover untuk mengerjakan soal kuis ini ya. Soal numerik ini hanya 8 buah soal, Anda bisa langsung kerjakan di handphone masing-masing. Saya kirim linknya melalui chat ya Bapak dan Ibu, silakan langsung klik. Oke, dan kemudian saya masukkan.
Yang. Nah, alat yang ini, model ini, apa yang ini? Di demo. Kan ada. Yang mana? Ada pengen yang mana? Ini cari mana? Di dalam model lama yang itu. Yang mana ya? Kau ikut anime. Tidak siaran.
Oke, selamat kembali ke sahabat CPNS. Kita akan share hasil sumerik yang kita kerjakan, ya, Bapak dan Ibu. Selamat kepada Mbak Anissa, Mbak Ana, Mbak Sabar, Mbak Nina, Fadila, yang dapat skor 100%, berarti semua soalnya terselesaikan dengan baik. Sekarang kita akan melihat review soalnya, ya, seperti itu. Untuk soal yang pertama, ini high answer ya. Kalau ada soal-soal seperti ini, Bapak dan Ibu, ya gampang ya, karena tinggal dikalikan langsung ya. Nomor 1, ini semuanya terlihat ya untuk tayangannya ya, Bapak dan Ibu, Mbak dan Masnya. Oke. Kenapa saya sering ini? Coba. Oke. Coba saya ulangi lagi, terlihat ya. Oke, kita lihat dulu yang nomor 1. Kalau soal seperti ini, tinggal kita kalikan langsung ya. 33 per 100 dikali 163. Ingat 163 dibagi 100 adalah 1,6. Dan 1,6 kali 33 itu adalah sekitar 50. Ya, 50-an. Dan satuan ya, terkecil, satuan di belakang itu yang menjadi ciri khas ya, atau penanda jawaban. Kalau kita lihat di sini, itu 3 dikali dengan 3, 9 ya. Ya, 9. Kalau yang E nggak mungkin karena 5.000. Berarti pasti jawabannya option. Good. Next untuk yang soal kedua. Pembagian. Ya, soal pembagian seperti ini tinggal kita bagi secara langsung ya. Kalau Bapak dan Ibu belakang komanya ribet, tinggal dikalikan dengan 100. Bawahnya juga dikali 100. Tinggal langsung kali 30409 dibagi dengan 6470. Kalau di atas dikali 100 berapa 100. 30.000 dikali 6.000 sekitar 5 komaan ya. Atau 4 komaan karena ini 6,4 lebih 4,7. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Oh, nomor 1. Oke, sip. Nomor 1 kita lihat nih. Tiga per 100 0,33 setara sepertiga bukan? Itu setara sepertiga. Ya, sepertiga berarti 163 dibagi 3 ya. Ya 53 sekitar 3,79. Ingat Mbak Yeli, untuk belakang satuan ya harus diperhatikan. Kalau belakangnya 3 dan 3 pasti hasilnya 9 dong. Nggak mungkin kita jawab D ya. Next. Saya hapus ini. Yang soal yang ketiga. Nah, ini yang soal banyak yang salah. Tadi sudah dikasih penjabaran ya. Ini Mbak dan Masnya, kita lihat dulu hasilnya. 397 kuadrat ya Bapak dan Ibu. 397 kuadrat ditambah dengan 104 kali 104 kuadrat. Tambah dengan 2 kali, nah ini 2 kali A kali B ya. Kali 104. Pakai rumus prinsip A plus B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2 kali A dikali B. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah sebagai A, sebagai B, seperti itu ya. Ini B kuadrat, ini A kuadrat, berarti kita masukkan ke dalam bentuk A tambah B kuadrat, yaitu 397 ditambah dengan 104 dikuadratkan, yaitu berapa? 501 ya, 501 kuadrat. 251001. Oh iya, boleh silakan ya, ada yang tanya. Pita-pita itu apakah itu, aduh saya nggak tahu apakah ini saya mau ngilangin tapi nggak tahu caranya, takutnya saya tutup nanti hilang gitu. Pita-pita tuh kayak tadi tuh yang juara 1, 2, 3 itu, kayaknya ini nge-post deh. Kita lanjutkan. Mungkin tidak, agak mengganggu sih ya sedikit. Ini kalau saya close takutnya nutup ya.
Iya. Coba kalau saya close. Aduh, nah ini tetap ada kayaknya. Coba saya refresh ya. Apakah hilang nanti pita-pitanya? Bentar. Nah, oke, udah hilang pita-pitanya. Oke. Duh, kok muncul lagi? Ini sepertinya ngulang. Oke, nah udah hilang ya. Oke, kita kembali ke soal right answer. Nomor 4. Jika 5% dari suatu bilangan adalah 6, maka 20% dari bilangan tersebut adalah, kalau untuk mengerjakan soal ini, Anda cukup buat kalimat matematikanya ya. 5% dari, atau dari kali, dari N adalah suatu bilangan, kita misalkan N, adalah 6. Berarti kalau yang diambil 20% dari N itu adalah, ingat Bapak dan Ibu, kita cukup mengubah menjadi bentuk 20. Jadi, supaya 5% ini menjadi 20, maka harus dikalikan berapa? Ya, kalikan 4. 4, kalau kiri kali 4, kanan pasti kali 4. Jadi sehingga 20 sama-sama 20 berarti 24. 6 kali 4. That's right. Yang ini cukup mudah ya Bapak dan Ibu. Tinggal kita. Misalkan kalau 10%, ya berarti kalau 10% ya kali 2. Berarti jawabannya 12. 20%, 24. 30%, 36. Next. Nomor 5. Jika A3B6, nah ini biasanya banyak keluar di soal numerik ya Bapak dan Ibu, yaitu menentukan nilai A, B, C dari suatu soal yang ditanyakan, yang diketahui. A-nya 3, kemudian B-nya adalah 6, dan C-nya adalah A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Ya. Jadi kita buat dulu C-nya, kita cari dulu C, adalah A kuadrat, berarti 3 kuadrat ditambah dengan 2 dikali 3 dikali 6, ditambah dengan B kuadrat, 6 kuadrat. 3 kuadrat adalah 9, ditambah 2 kali 3 kali 6 adalah 18. 2 kali 3, 6, 6 kali 6, 36, tambah dengan 36. Jawabannya adalah 72 ditambah 9, 81. Sehingga nilai C dikurang AB adalah, C-nya tadi 81, dikurang A kali B adalah 6 kali 3, 18. Jadi 81 kurang 18, jawabannya adalah 63. Kita kerjakan soal berikutnya. Nah, diketahui perusahaan Apple terdapat 69 orang pelamar yang harus mengikuti tes tertulis dan tes wawancara agar dapat diterima sebagai karyawan. Ternyata ada 32 orang pelamar lulus. Yang C. Enggak, yang C itu A kuadrat. Bentar. Coba kita lihat. Mau kita rubah. Oh ya, bisa. Pakai rumus itu. A tambah B kuadrat. Berarti 9 kuadrat ya. 81. Bisa. Mbak Yeli, good job. Yes. Kemudian kita lanjutkan ke soal SIL ya. Soal SIL, pakai rumus cepat SIL. Aduh, ini karena panjang, saya singkat dengan merah. SIL. S tambah I sama dengan L. S adalah 69. Berarti 69 ditambah dengan yang apa namanya? Apa tadi? Yang irisan. Yang irisan itu adalah yang lulus. Yang diterima itu berarti yang lulus karena dua-duanya memenuhi, yaitu wawancara dan tes tertulis. Ya, berarti yang ditanya adalah, hitunglah itu yang ditanya adalah irisan. Yang lainnya, itu komponen yang lainnya adalah yang wawancara adalah 32, sudah ditambah dengan 48 tes tertulis, kemudian 6 orang yang tidak mengikuti berarti tambah 6. Sehingga irisan itu adalah 32 tambah 48 tambah 6 adalah berapa ini Bapak dan Ibu? 4, 5, 6, 7, 86 dikurang dengan 69. Jawabannya adalah ya 17 ya.
86 kurang 9. Jawabannya 17. Sip. Bentar. Pakai rumusil, semenit selesai. Next, nomor 7. Dari sekelompok atlet diketahui 17 orang suka sepak bola. Ini pakai rumusil lagi ya Bapak dan Ibu. Kita coba gunakan sil. S tambah I sama dengan L. S adalah keseluruhan, berarti yang ditanyakan ya. Yang keduanya itu 12, berarti yang lainnya adalah 17 plus 13. Seperti itu. Berarti S adalah 17 tambah 13, 30. Dikurang 12. Jawabannya adalah 18. Ya, ini benar semua. Good job. Pakai rumus sel. Nah, yang terakhir, soal nomor 8. Ya, sebuah survei dilakukan. 50 orang menghasilkan. Ya, ini hampir sempurna juga. Pakai rumus sil. S tambah I sama dengan L. Yang suka musik pop berarti 25. Ditambah dengan 27. Ya. Kemudian ditambah dengan 4. Yang suka keduanya berarti I ya. S-nya tadi adalah 50. 50 tambah I. Berarti I sama dengan 25 tambah 27 tambah 4 adalah 29 tambah 27, 50, 52, 56 ya. Dikurangi 50. Oke. Jawabannya adalah 6. Bagus. Udah benar semua. Untuk kuis ini penguasaan 80%. Sebenarnya materinya mungkin aku terlalu mudah ya nilai tinggi-tinggi. Nanti deh saya ambil soal yang agak susah ya mungkin ya. Ini siswanya pintar-pintar, smart ya. Mudah-mudahan nanti SKD-nya di atas 400, ya minimal 380 sampai 400-an ke atas ya. Semoga nilai TIU ini kita bisa membantu untuk mengupgrade nilai-nilai Bapak dan Ibu, Mas dan Mbaknya, supaya nilainya nanti bisa sempurna, ya paling tidak mendekati 400 atau 450 lah, supaya ya saya dulu menyadari, saya dulu juga untuk tes CPNS saya banyak belajar dulu, 2 bulan saya harus belajar mandiri. Tahun 2009 itu belum ada aplikasi kayak sekarang ini, kayak ada Sahabat CPNS, saya CPNS yang platform yang berbasis digital nggak ada. Jadi saya belajar dulu, ngeprint sendiri di rumah, belajar 3 buku dapat dari internet, PKN, dan alhamdulillah waktu itu memang diberikan rezeki seperti itu. Akhirnya lulus sampai sekarang sudah 10 tahun, sudah mendapat penghargaan Satya Lancana, dan semoga Anda semua berhasil termotivasi. Karena apa? Karena untuk meraih sesuatu butuh perjuangan dan usaha yang maksimal. Kalau Anda mageran, no. Ya, kalau Anda malas-malasan di rumah, big no. Better Anda nggak usah ikut bimbel. Karena apa? Kalau ikut bimbel harus berjuang sekuat tenaga supaya nilai Anda nanti maksimal. Seperti itu. Baik, untuk malam hari ini cukup sekian yang sudah Kak Fatur atau Mas Fatur sampaikan. Semoga berguna dan kita bisa jumpa lagi. Ada beberapa soal, ada 1 soal yang dipending. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa ketemu dengan soal tersebut. Nanti khusus ini kayaknya soal-soal bukan SKD nih. Saya curiga nih soal P3K yang bidang guru sains. Untuk itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Waalaikumsalam.